Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Puji syukur kalau kita boleh dipertemukan di dalam suasana doa pagi pada saat ini. Mari kita heningkan diri kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan kan segenap keberadaan kita ke dalam tangan pengasihan-Nya. Kita bersama mengambil saat teduh. Kita hening dan kita satu hati. Dalam keheningan di pagi hari ini, biarlah kita senantiasa memanggil nama-Nya. Hati dan pikiran kita dipersatukan dengan kehendak-Nya. Dalam keheningan di pagi hari ini, kita lepas dan kita tinggalkan segala letih dan lelah kita. Kita datang merendahkan diri di hadapan-Nya, menghampiri tahta hadirat-Nya yang kudus. Mari satukanlah hati dan pikiranmu. Ibadah doa pagi pada saat ini kami lakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara dan saudariku. Amin. Yesus yang termanis, kita sambut pujian ini bersama-sama. Yang termanis buat hidupku, buat hidupku, buat hidupku. Yesus yang termanis buat hidupku. Selamanya. Yesus yang termanis buat hatiku, buat hatiku, buat hatiku. Yesus yang termanis buat hatiku. Ku cinta selamanya. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah kami. Kami mengucap syukur. Kami tak akan bisa menjumpai pagi ini kalau bukan karena anugerah-Mu. Kami tak akan bisa menghirup udara segar di pagi hari ini kalau bukan pemberian-Mu.
Dan kami tidak akan duduk mendengar dan menghayati akan sapaan-Mu kalau bukan karena karya Roh Kudus yang menggerakkan hati kami untuk kami bersama-sama menghampiri di dalam suasana teduh di pagi hari ini. Bapa kami menyadari betapa banyak hal yang sudah mendukakan hati-Mu. Dan ada banyak hal yang merintangi akan langkah laku kami di dalam membangun relasi dan komunikasi dengan Engkau. Kami menyadari Tuhan, sangat menyadari betapa terbatasnya kami. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kami datang kepada-Mu dan memohon ampun. Sucikan kami Bapa. Layakkan kami Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa boleh membuka hati kami dan pikiran kami dan kami percaya akan campur tangan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa ini di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama masuk kembali di dalam pujian. Kita akan pujikan bersama kasih Yesus. Yuk, dengan teduh kita datang ke hadirat Tuhan melalui pujian ini. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Oleh kasih Yesusku ditebus dengan menanggung genap sengsara. Yesus mati menggantikan saya, sehingga kini ku bebaslah. Tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hendak bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Roh Kudus, ajarkan kami
bukan sekedar mampu membaca, bahkan bukan sekedar mampu menggumulinya, tetapi mampukan kami hidup di dalam terang firman-Mu, supaya langkah laku kami semakin berada di dalam naungan damai sejahtera-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau hadir bagi kami melalui sapaan firman-Mu pada saat ini. Hamba-Mu yang Kau pakai, dan setiap kami yang boleh mendengarkan firman, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama membaca. Monggo penjenengan siapkan dari Filipi pada pasalnya yang keempat. Filipi pada pasal 4. Kita akan baca ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Ampun? Monggo, yuk kita bareng-bareng membacanya. Filipi pada pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai ke-8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian kesaksian Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu setia untuk mendengarkan, merenungkan, serta memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak panjenengan menggumuli Filipi pasal 4 ini dengan judul pikiran yang dipenuhi damai sejahtera. Latar belakang judul ini ya tentu dipengaruhi oleh situasi sekarang, Bapak Ibu. Kalau situasi sekarang ini pikiran kita tidak dipenuhi oleh damai sejahtera, itu bisa kesana kemari, itu bisa ngalor ngidul. Gitu. Kenapa? Karena berbagai macam informasi ya bisa membuat rasanya kepala kita pening, tidak tahan. Kenapa? Karena berita-berita yang kita dengar dan akhirnya kita olah di dalam pikiran kita menyebabkan otak kita rasanya kelelahan untuk menanggungnya. Tetapi mari kita belajar untuk menghayati sapaan Tuhan ini dan kita bersama-sama merasakan bahwa Tuhan anugerahkan pikiran kita hebat, Bapak Ibu. Ya, Tuhan anugerahkan pikiran kita itu luar biasa, begitu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, semuanya yang kita rasakan saat ini, yang kita punyai saat ini, yang kita alami saat ini, ya karena Tuhan. Tuhan sang pemilik segala sesuatunya. Tetapi jangan lalu semua masalah kita, semuanya kita serahkan kepadanya. Loh, gitu pertanyaannya. Loh, pada khotbah-khotbah kemarin katanya disuruh menyerahkan semuanya. Enggak, betul, dan itu tidak salah. Tetapi kita ambil porsinya kita.
Ada porsi yang Allah kerjakan karena itu bagian daripada otoritasnya. Contoh misalnya, Keluaran pada pasal 14 ayat yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 14. Jelas dikatakan di situ, aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ada yang begitu kalimatnya. Dan Allah mengambil otoritas sebagai yang empunya orang-orang Israel demi untuk menyelamatkan Israel dalam kondisi tertentu. Tidak semua kondisi, ya, tidak semua kondisi akan diambil alih olehnya. Enggak. Kenapa? Karena Allah juga menghormati manusia. Allah menghormati manusia yang diciptakan menurut kitab Kejadian apa? Segambar dengan Allah. Ya. Menurut kitab Kejadian apa? Benar-benar diberi otoritas untuk mengelola bumi ini. Sehingga manusia pun punya kesempatan untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada di dalam dirinya, dan melalui pimpinan Allah dia mampu mengeksplor potensi-potensi itu, sehingga tidak semuanya harus Allah yang bekerja, tetapi kita pun diberi izin untuk juga mengerjakan hal-hal tertentu yang memang patut kita kerjakan. Makanya di surat Roma pada pasal 12 ayat 2 ditegaskan di situ, kalau panjenengan bisa baca nanti, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk kita itu berubah. Berubah dalam pengertian apa? Dalam situasi tertentu kita mampu mengelola situasi kita supaya kita benar-benar bisa hidup di tengah situasi-situasi yang baru itu. Apa benar bisa? Bisa, Bapak Ibu, bisa. Bisa. Apa kira-kira contohnya Pak Pendeta? Ya, contohnya simpel saja sebenarnya. Tidak usah orang lain tah. Saya sudah yang akan memberikan gambaran atau contoh. Contoh yang pertama, ketika saya menjadi pendeta pertama kali di Karangpilang tahun 1996, tidak menduga kalau saya harus berada di kota besar. Tetapi ketika di jemaat pertama saya juga tidak menduga bahwa saya harus mandi air sumur, tapi air sumur itu sumbernya dari rawa-rawa. Sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan, biasanya kebiasaan mandi air sumur segar, bersih, tapi saya harus belajar bersama dengan keluarga saya dengan mandi air yang bening kayak apa ya, beningnya ya namanya air rawa begitu. Ya enggak ada beningnya. Baunya kayak apa, ya. Tetapi pada akhirnya bisa juga kami, karena memang itu menjadi sebuah kebutuhan rutin kami, hari-hari kami. Bahkan saya pernah mengalami di masa saat saya kerja dulu juga, waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan di Tabak Langon, di tahun-tahun 98 berapa ya, 86 sampai 92 lah, ketika saya belum sekolah teologi ya. Bagi saya mandi di air yang berlumut, dan itu adalah air yang dari hujan yang ditadai di kolam. Aduh, rasanya kayak tidak mungkin lah. Tetapi karena sudah menjadi sesuatu yang harus saya jalani dan saya tidak bisa lari ke sana kemari selain ada air, yang ada adalah itu, ya sudah, ternyata air lumut pun bisa. Saya bisa mandi walaupun lumut hijau gitu ya, bisa. Bahkan mandi air yang sumbernya waktu itu benar-benar airnya asin, loh ya bisa gitu. Tetapi banyak orang juga tidak bisa ngalami kayak gitu. Namun Tuhan itu luar biasa, memampukan kita untuk bisa
menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Itulah Allah. Sehingga di dalam situasi ini yang harus selalu kita jaga adalah kemampuan kita di dalam mengelola pikiran kita. Dan ini menjadi hal penting. Kalau tidak kita kelola, kita akan stres. Kalau kita tidak bijaksanai, kita akan stres. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Banyak perubahan-perubahan perilaku yang harus kita lakukan. Tidak bisa tidak. Banyak tindakan-tindakan yang biasanya tidak kita lakukan, malah kita lakukan. Hal yang biasanya kita tidak mau, harus mau. Yang menjadi sebuah kebiasaan yang harus kita kerjakan, tidak boleh kita kerjakan. Mau marah? Marah sama siapa? Mau protes? Protes sama siapa? Kenapa tidak boleh jabatan tangan? Ya karena masalahnya penularan virus corona itu ya melalui tangan itu. Kenapa kita harus hati-hati kemana-mana bawa hand sanitizer? Ya karena memang di tempat di mana kita ada, di situ kemungkinan kita juga akan tertular. Karena dia menempel. Ya, virus itu menempel. Sehingga perilaku-perilaku baru itu juga sejalan dengan kemampuan kita di dalam mengelola pikiran kita itu. Dan pikiran kita ini harus kita manage sedemikian rupa Bapak, Ibu, dan Saudara. Harus kita manage sedemikian rupa. Lah kalau kita tidak mampu memanage pikiran yang kita punya ini, apa yang terjadi? Yang terjadi nanti kita juga akan mengalami banyak kendala karena secara psikologis rasanya kita serba salah. Bayangkan, biasanya ketika Bapak Ibu kepingin ke sana tinggal berangkat, pingin kemari tinggal berangkat. Sekarang semuanya tidak, dan tidak. Kalau foto kita menjalaninya harus dengan satu aturan yang begini, dan lain sebagainya. Semuanya menjadi serba terbatas. Kita mau beribadah offline yang harus kita tata, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh gugus tugas. Puji Tuhan kalau gereja-gereja yang lain sudah mulai ada yang ibadah offline. Tetapi aturan baku dari pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan itu nampaknya menjadi aturan wajib yang tidak bisa kita tinggalkan. Jarak dan tindakan-tindakan lain yang harus kita patuhi, itu yang harus kita lakukan. Mungkin ada yang berpikir secara pragmatis, berpikir simpel, gampang ini. Lah sudahlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan saja kan beres. Iya, tapi ya nanti dululah. Jangan semuanya, masa urusan nyemprot dengan disinfektan aja kita serahkan Tuhan, kan ya enggak lah. Itu bisa dibijaksanai manusia. Masa soal hand sanitizer aja kita minta supaya Tuhan mengguyurkan dari langit. Nggih mboten lah. Ada hal yang Tuhan kerjakan, ada hal yang manusia harus kerjakan. Disitulah tanggung jawab manusia di dalam mewujudkan kehidupannya. Karena di dalam menunjukkan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, ya kita harus patuh dengan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang harus kita jalankan. Dan disitulah manusia harus mampu menggunakan akal pikirnya dalam mengelola sedemikian rupa sehingga dia benar-benar menjadi manusia yang semakin berkualitas. Jangan takut dengan situasi ini. Hanya karena belum biasa maka kita takut. Hanya karena belum terbiasa maka kita penuh dengan kecemasan. Pada saatnya nanti hal-hal yang seperti ini akan menjadi hal yang biasa. Makanya mari kita kelola sedemikian rupa. Pikiran kita, hati kita, begitu. Ya. Penyen ingat di salah satu tayangan di Anjang Sana Online, ya Anjang Sony. Itu saya mengutip tentang
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari dalamnya lah terpancar kehidupan. Jagalah, jadi hati kita, pikiran kita, jadi hati kita, pikiran kita, mari kita jaga supaya ada kesesuaian. Sehingga kita mampu terus mengelola diri dengan benar. Ada seorang penulis buku saku lah, kecil gitu, Joe Sanchez gitu. Dia menulis buku kecil, buku saku itu mengubah pola pemikiran Anda. Jadi itu judulnya, mengubah pola pemikiran Anda. Ada 3 hal yang beliau tekankan di dalam menyikapi situasi, di dalam kita mengelola pola pikir kita. Ya, pola pikir yang benar-benar harus kita kelola bersama dengan Tuhan tentunya. Ya, supaya kita benar-benar tahu apa yang harus kita lakukan. 1. Situasi sulit ini yang harus pandai-pandai mengarahkan pola pikir dan mengelola pola pikir adalah panjenengan sendiri dan saya, bukan orang lain. Jangan urusan pola pikir lalu Tuhan yang kita libatkan, tidak. Kita sendiri yang mengupayakan supaya pola pikir kita benar-benar mampu kita kelola dan kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Yang kedua, katanya beliau, mari berjuanglah di dalam menata pikiran kita saat ini. Dan memang harus diperjuangkan Bapak Ibu. Harus disesuaikan situasi saat ini pikiran kita. Yang ketiga, mari kita belajar berpikir sehat. Mari kita belajar berpikir positif. Mari kita belajar berpikir rohani. Apa itu? Ya, berpikir sehat, berpikir positif, berpikir rohani. 3 hal yang disampaikan oleh Joe Sanchez tadi, Paulus memberikan jawab Bapak Ibu. Di dalam surat Filipi yang tadi kita baca, Paulus memberikan jawab. Jawaban Paulus apa? Dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-4 sampai ke-8, beberapa hal yang Paulus tekankan. Pikiran yang sehat, pikiran yang positif, pikiran yang rohani tidak lain adalah, mari kita bersuka cita. Ya, bersuka cita. Bersuka cita itu kan harganya tidak mahal. Tidak perlu beli. Bersuka cita itu tidak usah mundut nang dindi karena sudah ada dianugerahkan Tuhan dalam diri kita. Bersuka cita. Seneng no hatimu gitu loh Bapak Ibu. Monggo ayo seneng no hatimu supaya panjenengan dan saya bisa menikmati situasi saat ini walaupun banyak hal yang harus disesuaikan. Yang kedua apa? Yang kedua seperti di dalam bacaan tadi, mari kita selalu memiliki hati yang baik. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Sambut. Hati yang gembira adalah obat. Yang ketiga, jangan khawatir tentang apapun sekali lagi. Apa yang dituliskan oleh Paulus ini bukan sekedar tulisannya dia. Roh Allah, Roh Kudus melalui Paulus menyatakan sapaan Allah supaya kita tidak menjadi khawatir tentang apapun. Apapun itu kan kalau diterjemahkan ya banyak apapun. Yang keempat, tetaplah berdoa dengan penuh rasa syukur. Tetaplah berdoa. Jadi pikiran-pikiran positif ini yang harus kita tanamkan. Yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Yang terus kita tanamkan di dalam hati kita. Sehingga panjenengan dan saya terus bisa menikmati hidup bersama Dia. Yang berikutnya, percayalah bahwa hati dan pikiranmu
Dalam hal ini loh ya, hati dan pikiranmu, pikiran saya juga selalu dipelihara oleh Tuhan. Selalu dipelihara. Kenapa? Karena hati dan pikiranmu itu adalah milik Tuhan. Kita berusaha iya, kita berjuang iya, tetapi ketika kita tidak mampu pada titik tertentu, ingat tadi panjenengan tak ajak baca di mana? Keluaran? Keluaran pada pasalnya yang ke-14 ayat 14, masih ingat? Aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Oh, itu pernyataan Tuhan kepada Israel ketika dia sudah terpuruk, ketika dia sudah terjebak, maju ketemu laut, mundur ketemu tentara Mesir. Secara manusia selesai. Ya. Tapi ternyata Allah menunjukkan bahwa Ia bisa memelihara manusia pada kondisi tertentu. Makanya kalau kita berusaha untuk menyerahkan hati kita, pikiran kita supaya terus dipelihara Tuhan, iya. Karena hati dan pikiran kita itu ibaratkan alat tidak ada henti-hentinya. Tiap hari kita pakai. Begitu kita bangun tidur, kita merasakan sesuatu. Begitu kita bangun tidur, kita memikirkan sesuatu. Belum saat kita tidur, mimpinya macam-macam. Mimpi yang tidak menyenangkan. Mimpi yang membuat kita justru kalut dan takut. Belum lagi kalau panjenengan mengalami kecemasan, sudah hati dan pikirannya nggak nyatu, terjadi tumbukan, sehingga yang terjadi apa? Kita mengalami kecemasan hebat, sudah. Makanya percayalah hati dan pikiranmu dipelihara oleh Tuhan. Enggak naik rusak, enggak. Ya. Hati dan pikiran manusia itu bukan buatan pabrik. Hati pikiran manusia adalah buatan Tuhan. Percayalah, tidak akan rusak. Ya. Kalaupun itu rusak dalam pengertian mengalami gangguan kesehatan secara fisik, beda halnya lah. Itu urusan fisik begitu. Tapi Tuhan pasti akan memelihara hati dan pikiran. Yang berikutnya, mari kita terus jalankan. Ya. Apa hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, berkata yang menghadirkan berkat bagi orang banyak. Aduh, masih banyak. Ya, masih banyak pola-pola pikir yang harus kita kelola sedemikian rupa supaya kehadiran kita terus menjadi berkat. Makanya pola pikir kita itu kita serahkan kembali ke dalam pimpinan Allah dengan kita terus berupaya sedemikian rupa, tetapi biarlah pikiran kita, hati kita selalu di dalam naungan dan dikelola oleh damai sejahtera Allah. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa tangguh menjalani hari-hari kita, berjalan bersama dengan Tuhan dalam situasi-situasi yang mudah maupun situasi-situasi yang sulit. Ya, jadi beberapa aspek tadi itu menjawab apa yang menjadi pendapat dari Joe Sanchez tadi. Ya. Anda yang harus berjuang. Iya, berjuanglah dengan tiada henti dan teruslah berjuang untuk menata, mengelola pikiran kita. Ya. Mari kita berpikir sehat, berpikir positif, berpikir rohani. Dan Paulus menunjukkan, ini loh, berpikir sehat. Ya. Ini loh, berpikir positif. Ini loh, berpikir rohani. Sudah. Nah, itu modal kita. Modal saya dan modal panjenengan. Oleh karena itu, mari sekarang kita bersama-sama menjalani hidup ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita arahkan pikiran kita, hati kita ke hal-hal yang tadi sudah saya aturke ke panjenengan melalui sapaan Tuhan di Filipi pada pasal 4 ayat 4 sampai ke 8. Yang kedua, jangan berhenti untuk berjuang. Terus berjuang, Bapak Ibu. Koncone akeh kok. Semua berjuang. Ibaratkan lomba lari itu ya tinggal siapa yang tangguh. Ya, ini bukan sprint loh Bapak Ibu, ini podo karo lari maraton loh. Ya, kita harus benar-benar konsisten dalam menjalani tanggung jawab kita menghadapi kehidupan ini. Kita harus kuat. Kita nggak hanya hidup hari ini, tetapi besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Kalau Tuhan izinkan kita masih punya kehidupan ya sampai berpuluh tahun lagi. Semuanya menjadi mungkin karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan saya dan panjenengan. Dan pada akhirnya
Percayalah, pada batas tertentu, pada situasi tertentu, ketika kita benar-benar merasa tak berdaya. Ingat ada lagu. Di saatku tak berdaya. Penyanyi jawab, penyanyi lanjutkan. Bapak Ibu lanjutkan. Apa? Kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat. Kemana mujizatnya? Ada di dalam diri panjenengan dan ada di dalam diri saya. Pasti Tuhan anugerahkan mujizat itu. Tidak usah menunggu yang besar-besar mujizat itu. Kita bisa bangun pagi menikmati hari ini dengan pikiran yang sehat, pikiran yang positif, pikiran yang rohani, menjalani hidup dan selalu berada dalam pimpinan Allah. Dan pikiran kita akan kita perhadapkan dengan tantangan-tantangan yang ada. Dan kalau pikiran panjenengan dan saya selalu dipenuhi damai sejahteranya Kristus, saya yakin Bapak Ibu, kita kuat kok menghadapi kehidupan saat ini. Dan bahkan mungkin yang akan datang. Sesulit apapun kehidupan itu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara gimana? Sudah merasakan akan sapaan firman? Bagaimana dengan hati panjenengan? Ayo, mari kita belajar masuk dalam pikiran yang dipenuhi oleh damai sejahtera. Dan itu berasal dari hati yang selalu gembira loh Bapak Ibu. Ya, kita pujikan bersama-sama. Sambil kita menyatakan syukur melalui persembahan kita pada saat ini, kita bersama pujikan hati yang gembira. Moga Bapak Ibu yuk, Saudara, kita sukacita bersama dengan pujian ini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Tuhan senang. Yo, sukacita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita satu hati dan kita akan masuk di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami mengucap syukur buat firman-Mu pada saat ini. Kami percaya firman-Mu termeterai di dalam hati kami, supaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang meresahkan banyak orang, membuat kami mampu mengelola pikiran kami. Kami mampu terus berada di dalam pikiran yang dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Kami ingin serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu melalui perjalanan hidup yang tentu berbagai macam dinamika kami alami. Terima kasih Bapa. Bila masih Engkau izinkan kami melewati situasi sulit ini, bukan mengeluh, bukan kecewa, bukan marah, tetapi bersyukur karena Tuhan izinkan kami
berproses melalui situasi dan kondisi ini. Engkau juga mengajarkan kami menyatakan syukur melalui persembahan. Tuhan, kuduskan, sucikan persembahan yang kami haturkan, walaupun tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami, tetapi inilah tanda syukur kami, Bapa. Dan selanjutnya kami menyerahkan langkah laku kami. Mereka yang sudah mulai harus belajar secara online, melalui sekolah mereka, perkuliahan mereka, bahkan mereka yang sudah mulai harus bekerja, memasuki dunia usaha, dan berbagai macam upaya dari manusia yang tengah berada di dalam kungkungan pandemi COVID-19 ini. Mampukan kiranya kami untuk terus belajar berseru kepadamu, seluruh warga jemaat GKJW Jember. Dengan segala keadaan dan keberadaan kami, ajarkan kami untuk tidak menyerah. Tetapi ajarkan kami mampu melihat Tuhan, merasakan pemeliharaan dan kasih Tuhan di tengah situasi kami. Ketika kami jatuh, tolonglah kami Tuhan. Ketika kami kecewa, pulihkan perasaan kami Tuhan. Ketika kami sakit, jamah dan sembuhkan kami ya Tuhan. Bahkan ketika ada di antara anggota keluarga yang mengalami wabah virus corona ini, berikan mereka kekuatan untuk tetap percaya bahwa pemulihan pasti terjadi. Tuhan memakai sarana obat apapun dan sarana prasarana kesehatan yang bagaimanapun dalam rangka pemulihan dari kondisi kami. Dan juga berbagai macam penyakit yang lain yang saat ini tengah diderita oleh warga jemaat-Mu. Engkau jamah mereka, Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah kuasa-Mu hadir, kuasa-Mu membersamai mereka, sehingga kasih setiamu lah yang menjadi kekuatan kami untuk kami terus melangkah. Tuntun dan berkati kami Tuhan, supaya kami dimampukan untuk terus merasakan kehadiran-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, kehidupan berjemaat kami, kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, supaya segera mampu mengelola keberadaan pandemi COVID-19 ini. Orang-orang yang Kau pakai di dalam mengelola keadaan ini, Kau berikan roh hikmat dan akal budi. Para dokter dan perawat, berikan roh hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, ketulusan, sehingga tantangan yang mereka harus hadapi yang begitu berat tidak membuat mereka menyerah, tetapi mereka tetap mengabdikan kehidupannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pemerintah negeri ini, presiden bersama seluruh jajarannya, baik dari eksekutif, dari legislatif, dan pihak-pihak yang lain, TNI, Polri. Tuhan memberkati supaya semua pihak yang berupaya mengatasi kondisi pandemi ini, khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur yang dinyatakan zona merah. Tuhan, tolonglah kami. Nyatakan kuasa-Mu dan biarlah semua gerakan dan tindakan dari para pemimpin kami dan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh gugus tugas yang bekerja sama dengan TNI Polri dimampukan untuk dapat mengelola situasi ini sehingga sebaran semakin bisa dikendalikan. Berikan kesadaran di dalam hati dan pikiran masyarakat yang ada di wilayah kami Jawa Timur ini, supaya mereka mampu saling menjaga dan mampu tetap mempertanggungjawabkan dalam kehidupan sehari-harinya dimanapun mereka berada.
dengan menerapkan apa yang sudah menjadi peraturan wajib dari pemerintah untuk kebaikan masyarakat di negeri ini. Terima kasih ya Bapa. Segala aktivitas hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memelihara dan menyertai kami. Tuntun kami dan biarlah kasih dan damai-Mu beserta kami. Inilah seruan doa kami Bapa. Kami naikkan dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk menikmati pujian, mengakhiri peribadahan kita pada saat ini. Yuk, kita akan menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Percayalah, biarlah pikiran dan hatimu dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ajarku hidup suci, setia pada Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ajarku hidup suci, setia pada Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Undur dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa membersamai kehidupanmu, hati dan pikiranmu, senantiasa di dalam kuasa damai sejahtera Kristus sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita. Matur nuwun. Sugeng makarya, selamat beraktivitas hari ini. Matur nuwun.